kebetulan ngobrolnya juga udah lama ya, khususnya sama Bapak Emil. Udah ngobrol duluan, terus ngobrol sama Bang Denny, jadi udah sempat nyicil-nyicil. Oke, sebelum syuting bahkan ya? Sebelum reading. Oh, sebelum reading, oke. Sempat nyicil-nyicil ya, sudah punya catatan sendiri. Terus ketika reading ada teman diskusi kami, Bang Norman. Ya. Jadi mana dia? Bang Norman nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oh, lagi di gunung ya. Tadi lagi di gunung, yang mungkin yang nggak tahu Bang Norman, tadi kalian nonton ada kakek Gepeto. Nah itu Bang Norman. Burung. Nah itu Bang Norman. Jadi saya terbantu dan jadi lebih mudah untuk menemukan sosok Pandu itu karena banyak yang bantu saya lah. Assalamualaikum, selamat datang semua. Saya Iwake berperan sebagai Leong di film Saya Patah 2 Olivia. Leong di Saya Patah 2 Olivia ini emang lebih kompleks karena dihadapan dengan karakter yang nongol juga di sini sebagai anaknya yang dimainkan sama Yowan. Jadi Askar anaknya itu akan jadi lebih kompleks di mana ketika Leong di Saya Patah pertama dikenal sebagai orang yang sangat berkacamata kuda ketika berideologi, tapi harus juga punya ada titik temu empati ke karakter Askar anaknya. Oke. Mungkin di situ PR-nya emang lebih berat. Kelihatan kan gue jadi lebih kurus karena bukan hidup berat. Emang nggak dikasih makan Bang Denny pas syuting? Tapi memang tantangannya menyenangkan ya, ini tantangan yang menyenangkan, artinya di sini satu pekerjaan tim yang luar biasa sih kalau buat gue. Masing-masing karakter hidup di sini, gue juga belum nonton, ya semoga gue bisa kayak Caislah gitu merasakan nangis yang luar biasa ketika nonton film itu aja. Oke. Kalau boleh sebelahnya langsung Sadikin ada di yang pertama juga soalnya ini. Ya, selamat sore teman-teman semua. Saya Nugi, saya berperan sebagai Kombes Sadikin di Saya Patah 2 ini, ngelanjutin dari yang pertama. Tantangan yang kedua ini, Sadikin ternyata nggak diem doang, tapi turun ke lapangan. Nah itu ternyata nggak gampang yang saya kira, karena baju-bajunya beratnya pol, senjatanya juga senjata yang beneran, terus ancaman-ancaman di lokasi yang kalian lihat mungkin di scene tadi itu panasnya juga luar biasa dan pembakarannya benar-benar nyata, jadi kita benar-benar ngerasain apa yang dirasakan rekan-rekan langsung. Saya sebagai komandan akhirnya benar-benar bisa kayak ngerasuk kepada oh ini loh yang namanya pasukanku yang aku anggap jadi anak-anakku sendiri. Ngerasain dalam tugas yang diberikan sama bangsa dan negara ternyata nggak segampang dari konsep kertas. Oke. Habis ini tertarik jadi polisi beneran nggak? Hah? Tertarik jadi polisi beneran nggak? Jangan. Berat soalnya ya? Berat tugasnya. Anak band aja. Anak band aja walaupun nggak pulang-pulang baby ya. Oke, terima kasih dunia film melalui karakter Suri ini. Apakah ada kesulitan? Mungkin kalau ada kesulitan pasti ada ya. Mungkin di-share ke teman-teman. Seperti apa sih yang bikin sulit dan akhirnya bagaimana bisa ada solusinya? Karena emang ini pengalaman pertama aku di dunia film acting, pasti nervous, deg-degan, apalagi langsung lawan mainnya orang-orang yang udah hebat dan udah lama di dunia perfilman. Cuman satu hal yang emang benar-benar bikin aku jadi semangat yaitu guyupnya sih, kekeluargaannya itu luar biasa sih. Stigma yang aku dapatkan film tuh kayak pressure gitu kan, terus tegang gitu kan. Ternyata memang kalau kita ngomong secara profesional ya memang harus strict ya waktu-waktunya. Cuman treatmentnya itu mereka baik sekali. Nah itu yang membuat aku merasa kayak nyaman. Jadi walaupun pressure-nya nggak terasa karena kita fun, enjoy. Bareng-bareng gitu soalnya. Yes, jadi ketika aku mengalami kesulitan dalam acting, semua udah well prepared gitu. Dari apa namanya? Produksi dan lain sebagainya. Ada coach acting juga yang bantu selama aku belajar acting. Terus
karena aku banyak scene dengan Mas Pandu, Mas Arya dan Tante Mel, mereka beliau ini juga banyak kasih insight dan masukan. Dan sangat humble sih, sangat kayak memeluk gitu sama junior. Gak ada senioritas gitu, gak ada. Seperti yang stigma-stigma yang di luar sana itu gak ada sama sekali di sini ya, di produksi film ini. Jadi alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa teratasi dengan lancar karena juga berkat tim yang sangat suportif. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak satu momen keluargaan yang kamu ingat banget dan bisa di-share, apakah sampai dibayarin tagihan-tagihan kamu gitu? Dibantuin dorong mobil kalau mogok gitu. Lebih tepatnya pada saat acting sih ya. Kan nggak pernah, kalau di depan kamera itu kan lebih biasa ke beauty. Ini kan kita diajarin, kamu nggak usah terlalu banyak peduli tentang appearance, yang penting all out aja mendalami karakter peran itu kadang sulit kan. Nah, mereka nggak capek gitu untuk ngajarin berkali-kali. Makanya aku bilang, apalagi Bang Norman itu, dia tuh sampai kayak mempraktekkan gitu ya, benar-benar kayak aku jadi ngeliat visualnya, oh gini ya. Terus Bang Pei ya, pada saat coach itu walaupun beliau ini sebagai sutradara, tapi beliau juga mau turun gitu untuk bantu coaching gitu, sampai ngerekam pakai kamera biar aku bisa lihat evaluasi, oh acting gue di kamera begini ya gitu. Makanya benar-benar kayak merangkul banget. Itu sih satu hal yang aku alhamdulillah banget dari project pertama, tapi orang-orangnya sangat-sangat suportif, semuanya kayak all out gitu di project ini. Wow, itu kata-kata yang sini ikutan produksinya Denny Siregar Production ya, karena sangat kekeluargaan. Oke, kalau dari Tante Mer, ini mungkin ada kesulitan tersendiri nggak? Mungkin ya ketemu sama ada talent baru gitu. Aku sih setiap kali syuting enjoy aja ya, habitatku. Habitatku. Jadi ya, yang agak beda kali ini adalah ya bertemu dengan si kecil itu tuh. Si Donat. Donat yang bikin omanya pegel. Itu sih dia yang luar biasa banget. Dan sebelumnya misalnya kalau aku syuting sama anak kecil ada extra work atau apa gitu ya, tapi kali ini justru dia yang bikin kita kagum karena ternyata she's more professional than us. Wow, karena yang berarti juga luar biasa ya. Dan dengan kata-kata kayak begitu, sayang jangan kamu berubah, kalau kamu berubah saya cinta. Nyalu mana nyalu? Mana tuh nanya? Ada di belakang. Oke, nggak boleh berubah, still tetap aja jadi pintar. Bukan pintar sih, pandai. Kalau pintar nipu juga bisa. Nggak ada pandai nipu, pandai dan sayang sama semua. Oke? Berarti 100 dong. Ini kayak lagi masih syuting ya? 100 dulu, bukan duit dulu. Terima kasih. Terima kasih terutama untuk Tante Mer Melina. Ini jadi kasih syuting. Ya. Ngomong apa gue ya? Motivasi terbesar akhirnya yang angkat kisah ini jadi sebuah film apa Bang? Motivasi terbesar gue untuk ini karena sering cerita sama Islah. Oke. Islah ini kan memang sering banget berhubungan sama teman-teman di Densus ya. Kita menjadi tenaga ahli ya untuk interogasi para teroris ya, untuk membantu Densus untuk bisa memetakan banyak hal di situ. Saya melihat itu seperti ada dunia lain di terorisme itu yang beda banget sama dunia kita nih yang warna-warni. Kalau dunia teroris itu dunia bawah tanah ya, istilahnya udah abu-abu gelap kan gitu kan. Saya sering ngobrol sama Islah dan gimana ya kalau kita bikin film siapa lebih intens kan gitu kan. Akhirnya kita sepakat. Nah ini buat bocoran aja nih sama teman-teman nih. Siap-siap Patah sejak awal memang sudah didesain untuk menjadi trilogi. Wow. Sejak awal sudah didesain untuk menjadi trilogi. Dengan siapapun bintangnya sebenarnya. Karena kita fokus kepada ceritanya. Karena cerita tentang terorisme itu menarik banget. Dan di Siap-siap Patah kedua kita bisa menampilkan sisi yang lebih manusiawi daripada teroris. Karena biar bagaimanapun orang kembali kepada sisi manusianya. Makanya kita taruhkan Askar punya Leong punya anak namanya Askar. Dan ini kan sebenarnya kalau kita melihat semua poinnya itu adalah tentang orang tua dan anak sebenarnya. Mau terorisnya, mau ininya, semua tentang hubungan orang tua dan anak.
Itu sih. Jadi ya mudah-mudahan bisa menghibur ya buat teman-teman. Ini mungkin Islam bisa cerita sedikit deh. Oke, Kak Islam. Proses kreatifnya mungkin juga. Dan obrolannya akhirnya jadi film kayak gimana Kak Islam? Ya sedikit saja, kebetulan saya banyak punya pengalaman dalam persoalan terorisme, interogasi, menyadarkan, termasuk juga mapping, profiling, semua proses holistik hulu ke hilir saya terlibat. Dan memang kemudian saya sama Mas Denny, kalau di Sayap Patah 1 saya masih aktif bekerja di Densus, dan sekarang lebih banyak fokus di Sayap Patah 2. Dan benar kata Mas Denny, film tadi menceritakan tentang hubungan bapak dan anak. Karena kalau teman-teman ketahui ya, kalau mungkin ini harus juga diketahui bahwa terorisme, jaringan teror itu biasanya berbasis genetik dari bapak ke anak. Nah biasanya kalau bapaknya teroris, dia akan bawa anaknya ke dalam jaringan. Dan itu lazim terjadi karena dunia terorisme ini adalah dunia ideologi gitu. Ya, dunianya sangat terbatas. Jadi rekrutmennya itu biasanya punya hubungan genetik atau setidaknya punya hubungan ideologis. Akhirnya kita buat grand design dari film ini adalah hubungan chemistry antara bapak anak dan seterusnya sama. Itu seperti konsep terorisme itu yang bisa menimpa siapa aja sih. Ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Denny dan juga Kak Isla. Dio. Hai. Peran sebagai Askar. Pendalamannya sih banyak nanya ke Eca sih. Karena kamu dia juga ya? banyak gak kejawab juga, cuma kayak. Tapi seriusnya mungkin lebih ke gimana melihat cerita ini sebenarnya lebih besar dari apa yang terlihat ini. Karena besides kebetulan sama Paimil, kebetulan sama gue main di sini merasa kayak oh ya Bang ini sebenarnya melihat film lebih besar daripada bentuk itu sendiri. Dia melihat esensi film itu seperti apa sebenarnya gitu. Mungkin yang diceritain tentang terorisme dan Yesus seperti yang dari tadi jadi silver lining kan sebenarnya hubungan keluarga untuk bapak dan anak, dan tabrakan ideologi antara bapak dan anak itu sering terjadi. Bagaimana bapak yang dilahirkan di generasinya punya cara untuk melihat hidup, sedangkan anak memberontak dari bagaimana bapaknya cara melihat hidup dengan cara yang berbeda gitu. Sampai akhirnya di sini ya selain diskusi dan melihat banyaknya pesan yang mau disampaikan dalam film ini gitu, memang menjadi penting menonton film ini karena ternyata semua muluk-muluk tadi tuh kalahnya karena cinta aja. Iya benar. Iya, kalahnya karena cinta aja. Mau kita punya ideologi yang seberapapun besar, tapi ternyata seperti yang Islam bilang tadi, secara genetik terorisme gitu ya, ternyata emang base-nya kembali lagi ternyata cinta gitu. Cinta terhadap orang tua, gitu. Cinta adalah jawaban. Thank you ya. Dikasih titik. Dikasih titik. Cinta adalah jawaban. Apa kayaknya mau jawab nih? Oke. Halo, aku perannya sebagai Simpson, anggota Densus 88, temannya Pandu, bawaannya Pak Sadikin. Kalau dia tadi banyak nanya cara dia menghidupkan Askar, aku lebih banyak diam dan mendengar sebenarnya. Ya, kadang ketika ada sesi-sesi ngobrol sama Ca Isla, sama teman-teman yang lain, aku justru lebih banyak diam dan mendengar dari apa yang keluar dari obrolan Ca Isla. Dan ada beberapa kali kita workshop sama teman-teman Densus, di situ banyak obrolan-obrolan yang terjadi. Aku cukup diam dan mendengar apa yang mereka obrolin, dan dari situ jadi base utama. Oh, Simpson kayaknya akan dibawa ke sini, akan diarahin ke sini. Lebih banyak informasi yang datang dari mereka. Itu lebih banyak memproses apa yang keluar dari teman-teman
Densus dan terutama dari Chaisla bagaimana bisa menghidupkan seorang Simpsons yang menjadi surveillance karakternya di film ini. Itu aja sih sebenarnya. Kan kayaknya lebih banyak eksplorasinya nih kayaknya. Iya kan? Paling mantap dia. Selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman media, makasih kesempatannya. Film ini salah satu film yang sangat spesial buat aku karena film ini terutama waktu ada momen sama Cak Islam malam itu ya. Malam itu apa nih? Malam itu aja malam itu. Kita nggak tahu iya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain. Oh, ada yang lain. Aku sampai rumah tuh akhirnya banyak mempertanyakan hal-hal yang selama ini aku yakini kebenarannya gitu. Gara-gara tokoh Wabil ini, Terus nggak tahu kenapa sejak proses film ini kemampuanku untuk critical thinking itu jadi aktif karena selama ini tidur gitu. Dan aku pikir yang bikin film ini jadi spesial adalah karena film ini peduli terhadap dua sisi dari manusia, yaitu kitab dan bukti. Karena kadang kan kita hanya ingin menerima manusia dari buktinya aja gitu, kita hanya ingin melihat fokus pada hitamnya aja. Dan menurut aku kompleksitas manusia itu penting untuk bisa kita mengerti, dan dari tokoh Wabil dan film ini aku bisa memahami itu sih gitu. So aku mau makasih banget buat Bang Denny, Cak Isla, Bang Emil, Mas P, Mas Rahabi, dan semua teman-teman yang terlibat di proses, karena film ini spesial. Terlepas dari jumlah penonton berapa nanti yang akan didapat, tapi film ini punya tempat sendiri buat perjalanan aku secara personal. Terima kasih. Boleh lebih objektif lagi? Pertanyaannya gimana? Tantangan visual dan emosional yang paling terasa selama produksi. Yang jelas kalau saya membuat sesuatu yang mau dicari dulu emosional pasti. Karena ketika kita bicara film, kan kita merepresentasikan kehidupan, reform, ya, dan itu pasti ada manusia-manusia yang punya jiwa dan emosi untuk menduniakan dunia yang luar. Nah, ketika Bang Denny, kalau saya sebenarnya proyek ini 2023 awalnya desain oleh Bang Denny, belum ada story tapi dia udah punya gagasan. Saya juga kaget karena Bang Denny agak nekat ya tahun saya, karena predecessor film kan Mas Rudi Sejaro. Sangat wow, saya juga respect sama dia. Terus ya udah kita buat aja. Kalau dibilang cocok, saya penikmat semua genre film. Dan pesan dari Bang Denny, yang penting adalah emosinya, drama. Karena memang sih yang paling menarik dari semua peristiwa besar pasti ada sedikit kisah drama yang kadang kita nggak tahu. Kayak misalnya pasti dalam kisah perang kemerdekaan dulu pasti ada kisah sebuah keluarga yang bisa kita ambil di sudut mana sebuah kota, ada di Jakarta atau di mana pun. Pasti yang sangat nggak kalah menariknya dibanding peristiwa kemerdekaan itu sendiri. Sama halnya dengan film ini, selain base inspirasi Bang Denny adalah peristiwa Bom Samarinda itu 2012. Tapi kita sepakat untuk tidak flashback di tahun itu, kita hanya inspired dari peristiwa itu kita buat di sekarang. Kita tahu bahwa ada penafsiran dan pemahaman yang salah dari manusia yang dijuluki teroris itu, karena saya sangat percaya tidak ada manusia yang saja, tidak ada, sama sekali tidak ada lingkungan yang mempengaruhi. Jadi ketika ada kekecewaan, ada ketidakpastian dalam sebuah sistem bernegara, lalu mereka ada yang memanfaatkan itu untuk grassroots kita dihajar. Kebetulan juga kita dari sisi pendidikan kita masih banyak yang belum mapan, dan dari sisi ekonomi juga. Jadi mereka ini yang justru saudara-saudara kita yang di Indonesia ini juga yang gampang tergelitik untuk dirasuki oleh pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu.
saya disitulah emosinya. Secara visual saya punya modal dari para aktor hebat yang di depan saya ini. Saya tahu kalau Mas Iwa punya Mas Ugi. Kebetulan saya Mas Ugi pernah syuting juga. Tante Mer, Mbak Mer ya, aku mau ngomong tante. Mbak Mer ini idolanya mama saya. Masa mau dinaikin tadi? Namanya masih muda kan? Dulu mama saya almarhum mama saya. Oh iya. Kalau kamu someday buat film, kalau bisa Mbak Mer bilang ya, kamu bilang sih. Siapa? Nah, jadi dari beberapa cast ini yang paling menantang bagi saya adalah Echa, yaitu Mesha. Karena gini, di saat kita syuting, Echa belum bisa baca skenario. Oke. Dia belum bisa membaca. Karena waktu itu, ya, sekarang udah bisa katanya tadi ngomong di depan. Lalu tantangan kedua, Dara. Di saat kita persiapan, kita sering tahu nanti sudah malam melintang di FYP setiap orang. Nah, tapi gini, saya percaya banget bahwa tiap orang itu talenta asal berani tampil depan kamera. Mungkin ada talenta itu kita asal. Nah, bagaimana memunculkan emosi yang akan ditangkap secara visual ke Dara dan Echa ini, bukan berarti kalian berdua saya underestimate, bukan. Tapi maksudnya itu akan menjadi tantangan saya tersendiri juga, apalagi Echa. Jadi saya sendiri tidak boleh melibatkan emosi dalam story ke mereka karena mereka berdua akan jadi robot kalau saya bentuk kamu harus kayak gini. Enggak, saya pancing bagaimana bayangin kalau kamu begini bener nggak ya? Jadi ada proses dialektika di situ yang agak sulit memang Echa ya, karena kan dia masih di bawah umur. Cuman alhamdulillah Echa sangat pintar dan energi luar biasa. Udah ngantuk dia, nggak ngantuk. Echa ini energi luar biasa dan sangat pintar. Nah, jadi saya bercerita aja, bernarasi, dia menangkap apa yang saya seperti itu, dan bersimbiosis sama yang lainnya gitu. Selebihnya kalau secara visual ya berdasarkan treatment yang sudah saya komunikasikan ke teman-teman yang lain, saya mau treatment seperti apa, Bang Den pengen seperti apa, saya terjemahkan semua lewat treatment, the whole treatment visual untuk film ini. Karena saya juga nggak mau film ini jadi mirip versi Mas Rudi. Saya punya look sendiri. Oke, terima kasih Bang Pei. Ini mau tambahan dari tulisan ceritanya. Kali ini bikin Mil ikut film yang ditonton orang katanya gitu. Biasanya nonton hewan. Oh, biasanya nggak ada yang nonton. Ya sama aku kan temen sama Pei dah lama ya. Dari Pei dan sebelumnya botak. Ya diajak buat menemani Pei di film-film awalnya. Saya ke Ramadan saya. Oke. Tepuk tangan dong buat kalian ini. Apa ya? Baru kali ini yang kelihatan rambut doang gitu. Ngeliat Emil juga susah gitu. Itu salah satu kesulitan. Kalau untuk penulisan sulitnya itu di bagian karakternya ya. Kan bukan posisi teroris kan dengan paham gitu. Jadi ada kawan-kawan yang punya backstory juga lah sama teroris juga. Jadi satu ngebadanin dan akhirnya membuka diri ke ceritanya itu. Yang paling kita hindarin, saya nulis berdua ya sama Jocelyn. Yang paling kita hindarin belakangan nulis itu itu kelihatan gitu. Karena dulu deh pokoknya nggak ada sini-sini ntar dulu gitu. Makanya masuk kehilangan juga tarik dulu ya, karena tentu saja itu rasanya itu lumayan.
itu dari esensinya dari gagasan awalnya juga udah jadi kok. Itu diceritain, wah sedih banget bang. Saya nulis nangis nih. Kan targetnya gitu ya, kalau nulisnya nangis berarti harusnya gitu ya. Kalau nulisnya ngalang-ngalang itu artinya jadi jangan nangis. Karena nangis juga kayak gitu. Kira-kira gitu. Oh, kalau pertanyaan dia ngomong di program. Jangan seru. Kamu nggak ngapa-ngapain ya? Bagus. Iya sih bener. Kalau musim bobo ya ngapa-ngapain. Bener. Kenapa kamu suka musim bobo? Karena kalau setiap aku bobo selalu dikipasin. Yang gimana siapa? Yang ngipasin kalau nggak salah Kak Juni. Oh gitu ya. Berarti ada dua yang senang ya gara-gara pilihan terus bobo ya. Kalau yang nggak suka apa? Kak, aku yang pas ada yang bulan Oh, karena baunya ya. Iya. Tapi jangan salah loh, adegan itu kita yang semua kakak yang dia. Kita bisa nggak bisa ngebayangin kalau badan tuh diteban kayak begitu. Dia tuh nggak ada komplain sama sekali. Cuman sekali doang mau pipis, itu doang. Selain itu dia nggak ada komplain. Kita aja aduh kita pasti lelah banget ya, pasti capek banget ya. Kita ngomongin kan waktu itu. Dia nggak sampai jam 3 pagi dia masih. Biasa. Terima kasih Eca. Oh yang nonton filmnya belum? Yang nonton filmnya belum? Yang nonton film ini? Yang nonton filmnya? Udah nonton filmnya belum? Iya film ini. Kamu tuh kemarin syuting film. Apa? Oh. Apa sama orang tuanya kita main yuk ke satu nih? Bilangnya main ya. Nanti kamu nonton filmnya ya biar tahu kamu tuh kayak gini pas Oke, terutama teman-teman media. Jadi beneran saya nggak boleh ikut nanya-nanya ke beneran karena ada kecenderungan kalau mereka menanya. jadi akhirnya saya mengambil aspek dulu. Oh oke, kalau saya lihat terus seperti bagaimana sih arti dari sebuah aksi yang kecil ini menjadi sebuah besar. Ada dan dijalani sama teman-teman.
Mbak? Jawabannya dari Rio. Oke. Jawab Emil ya. Ini ya. Gak apa-apa kan kalau gue buka-buka dikit kan. Habib, B, sama Emil itu saudara-saudara yang menurut gue itu punya warna. Dan kebetulan warna sama. Apa yang dalam pikiran gue itu terus kemudian bisa didiskusikan sama mereka dan gak gampang. Karena buat gue saudara itu bukan cuma eksekutor, dia sebagai partner. Semua imajinasi kami itu ya, semua kepingan-kepingan yang ada di dalam kepala kami itu gimana cara membuatnya menjadi sebuah visual itu kan gak gampang. Jangan sampai Sahabat ini menjadi film komedi misalnya. Harus ada unsur dramanya yang kuat, juga ada unsur drama. Kemudian kita bertiga, termasuk ada satu lagi sebenarnya lebih sejauh itu saya nggak gampang sama tangan sama sekali nggak gampang. Akhirnya kita gabungin jadi satu. Sekarang gue jeblosin, itu tetap jawab kalau ada apa-apa kan ini. Itu aja Mbak. Mbak, jawabannya. Oke, baik. Aku mau sharing kerja sama main bareng aja. Saya kira malah nggak syuting, saya kira main bareng. Oke, aman Pak ya jawabannya? Kalau tentang komedi atau drama ya, saya malah berangkatnya dari drama, saya dari Natas. Dan sebelum-sebelumnya juga drama sih, 2014 itu dari Presiden sih drama sebenarnya. Malah ini awal-awal mulai ya sebenarnya Sahabat Patah 2 ini ya di genre itu, thriller kan. Itu yang selalu ada bobotnya juga, ditambah dramanya, ditambah sama yang sebutnya sosial komentar juga pasti ada lapisan itunya lah. Ya, kita nyari yang kayak gitu sih yang saya pribadi gitu. Dan memang karena temenan sama Emil ya, jadi dapetnya yang begitu terus juga gitu kan. Mau nggak nulis gitu, mau pengen nulis gitu. Tapi kalau diri sendiri emang disukanya komedi gitu. Jadi lagi ke arah sana, jadi sering ngobrol sama Bang Denny gitu tuh. Ini nih, Bi, komedi tuh konyol. Lo nggak ngerti komedi gitu kan. Gue nggak bisa, kita bawanya ke arah sana gitu, kita harus dorong gitu, hidup itu drama gitu. Oke gitu, kita bawa ke sana gitu kan. Jadi mengingatkan kembali lah gitu esensi-esensi gitu. Mungkin kan kalau ditambah sama ada formulanya ya, drama yang ditambah waktu sebenarnya komedi ya, tadinya drama gitu ya, terus beberapa tahun kemudian diceritain ulang lucu juga sebenarnya gitu kan ya, waktunya kurang aja waktunya kurang jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira semoga enggak ya. Yang ini matinya karena asam urat. Enggak ya. Dia makan dinding ya. Enggak masa enggak. Kayaknya nggak bisa dijawab ya kalau begitu ya. Yang buat yang terbakar apa enggak? Sekarang saya agak sedikit rewel dan ya ini itu aja, nikmatin aja. Siapapun yang terbakar, apapun yang terbakar, yang penting dasarnya cinta ya. Mana gitu? Ya kan? Yang penting semua adalah cinta. Cinta buat nonton, cinta untuk ketika passion membuat melihat satu cerita, itu yang penting. Yang diharapin semua ini akan memberitakan juga yang lain betapa asiknya film yang udah nonton, yang udah nonton tadi. Itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ujil apresiasinya untuk karakter Leong. Boleh selanjutnya ini Sadikin berarti kalau sekarang nih ya. Oke, kita lihat. Wow. Bukan AI ini teman-teman yang dilukis langsung.
Oh, lagi ngomongin harga nih, cocoknya berapa gitu. Oke. Terima kasih Pak Unji, apresiasinya sekali lagi untuk karakter Leong dan juga Sadikin. Ya kan, yang lain kok gue enggak ya, gue enggak nih.